Nenek ini bernama Lo. Walaupun usianya sudah tua, tapi kekuatan fisik Lo tak bisa diremehkan. Lo tinggal di suatu desa pulau terpencil di Amerika. Dulunya dia adalah mantan agen khusus CIA. Pagi itu Lo pergi ke bank untuk menarik seluruh uang tabungannya. Saat sedang mengisi formulir, dia melihat ada berita TV yang mengabarkan bahwa CIA diduga terlibat dalam kudeta di negara Iran. Mendengar berita tersebut, Lo terlihat tak kaget. Waktu mau pulang, dia digodain polisi kakek-kakek bernama Rankin. Rankin bilang di usia sekarang ini mereka harus bisa menjaga kesehatan. Jadi kalau Lo mulai ngerasa encok atau sakit pinggang, dia bersedia minjemin gelang anti encok miliknya. Tapi Lo sama sekali tak tertarik. Di sisi lain desa, ada seorang wanita single parent bernama Hana dan anaknya bernama Vi sedang membersihkan kebun. Dulu keluarga Hana tinggal di perkotaan. Namun semenjak sang suami meninggal, dia memutuskan pindah ke pulau terpencil ini. Setiap kali Vi bertanya kapan ayahnya pulang, Hana selalu mencoba mengalihkan perhatian dan mengajaknya main petak umpet. Tak lama kemudian, Lo datang menagih uang sewa rumah. Ternyata rumah yang Hana tinggali sekarang ini adalah rumah milik Lo. Tanpa senyum sedikit pun, Lo menyuruh nanti malam Hana masukkan aja uang sewa di laci depan rumahnya seperti biasa. Dari pertama pindah, sebenarnya Hana udah kesel dengan sifat Lo yang galak, aneh, dan antisosial. Tapi karena Hana ngontrak di rumahnya, mau nggak mau dia tetap harus menghormati wanita tua itu. Waktu mau pergi, Lo hampir menabrak Vi. Bukannya minta maaf, tuh nenek-nenek malah ngomelin Hana karena nggak becus jaga anak. Mendengar omelan barusan, Hana langsung istighfar. Setelah Lo pergi, teman Hana bernama Chris berkunjung. Chris kesana cuma untuk mengingatkan kalau 2 hari ke depan akan ada badai besar dan seluruh warga disuruh jangan keluar rumah dulu sampai badai reda. Di tengah obrolan dari dalam rumah, Vi memanggil minta dicarikan boneka kesayangannya. Tepat saat Chris pamit pulang, perlahan-lahan hujan mulai turun. Di jalan, Chris melihat ada pria kehujanan minta tumpangan. Karena kasihan, dia pun menolong pria itu. Dalam mobil sambil jalan, mereka mengobrol banyak hal. Tertawa bahkan bernyanyi bersama. Tapi tiba-tiba malamnya ketika Hana dan Vi ingin tidur, mendadak listrik rumah padam. Waktu sedang memeriksa listrik, Hana bingung kenapa ada mobil Chris di luar. Padahal tadi Chris sendiri yang bilang jangan keluar rumah selama badai. Saat diperiksa, Hana begitu kaget melihat mayat Chris. Karena ketakutan, Hana buru-buru kembali ke rumah. Namun di dalam, Vi tak ada dimanapun. Hanya ada sebuah foto. Foto Vi bersama pria pembunuh Chris. Dan ternyata pria itu adalah ayah Vi. Suami Hana bernama Philip yang sudah lama meninggal dunia. Di sisi lain, Lo sedang menulis surat wasiat. Di surat tersebut dia menulis, jika meninggal nanti, maka semua harta serta rumahnya ini akan dia berikan pada Hana. Meski mereka berdua tak akrab, tapi hanya Hanalah satu-satunya orang yang dekat dengannya. Selesai menulis, Lo duduk di tengah ruangan. Kemudian mulai mengarahkan senapan ke dagu untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Waktu tinggal sedikit lagi pelatuk ditarik. Mendadak Hana masuk dan berusaha menghubungi polisi pakai telepon rumah Lo. Sayangnya listrik rumah Lo juga mati.
Dengan panik, Hana menjelaskan Vi diculik mantan suaminya yang seharusnya sudah meninggal. Ia lalu memberikan foto Philip di kamar tadi. Di balik foto itu ada pesan bertuliskan, "Hai ibu, sekarang giliranku." Lo bilang dia akan membantu asalkan Hana tenang. Anehnya saat mencoba mengejar, mobil Lo tak mau menyala. Ketika diperiksa, dalam mesin mobilnya sudah dipasang bom. Beruntung mereka berdua selamat. Lo yang sudah biasa menghadapi kejadian seperti ini pun tetap tenang lalu mengatakan kalau mereka tak punya pilihan lain selain jalan kaki. Karena masih syok, Hana cuma bisa menurut tanpa bertanya apapun. Mereka kemudian pergi mengikuti jejak Philip. Sementara itu, Philip yang sedang istirahat di sebuah rumah gubuk mencoba mengajak putrinya bicara. Awalnya Vi ketakutan. Dia sudah bertahun-tahun tak pernah bertemu ayahnya. Namun saat Philip bilang kalau mereka berdua akan pergi ke tempat yang sangat indah, bocah polos itu pun mulai tenang. Keesokan paginya, di tengah perjalanan, Hana dan Lo melihat gubuk tempat Philip istirahat semalam. Ketika mengamati dari kejauhan, terlihat ada dua teman Philip sedang berjaga. Lo lalu memberikan Hana pistol dan pisau, kemudian menyuruhnya tetap diam berjaga di sini, sementara dia akan ke sana pura-pura jadi nenek-nenek tersesat. Oh, excuse me. I was looking for my dog. Are you alone? Okay, 2 minutes. Oh, bless your heart. You lost your dog, man. Whoa, It's just an old lady. soup smells so good. Satu orang nenek-nenek berhasil mengalahkan dua pria bertubuh besar itu. Lo lalu bertanya kemana Philip membawa Vi. Salah satu teman Philip menjawab Vi rencananya akan dibawa ke mercusuar pantai. Setelah dapat informasi, Lo langsung membunuhnya. Tak lama kemudian Hana masuk. Melihat kekacauan di sana, Hana bertanya siapa Lo sebenarnya. Dengan santai, Lo menjawab, dia adalah subscriber dan penonton setia Insomnia Film. Mereka berdua pun kembali melanjutkan perjalanan. Beberapa jam berjalan, mereka memutuskan istirahat terlebih dahulu di bawah batu besar. Sebagai seorang mantan agen khusus CIA, Lo bisa membuat api hanya dari kapas, salep luka, dan baterai. Lo lalu bertanya, sebenarnya apa tujuan suami Hana menculik anaknya sendiri? Sambil menangis, Hana cerita dulu Philip adalah mantan tentara yang sering berbisnis ilegal menjual senjata bahkan bom rakitan ke negara-negara konflik. Mungkin karena trauma perang saat masih menjadi tentara, Philip jadi sering memukulinya di rumah. Setiap kali Philip mengamuk, Hana akan memberi kode agar Vi sembunyi dengan berkata, game akan dimulai. Hingga suatu hari ketika hanya ada Philip sendirian di rumah, CIA mengepung. Namun sebelum sempat ditangkap, Philip meledakkan rumahnya. Hana sendiri juga bingung kenapa sekarang Philip masih hidup. Mendengar cerita itu, Lo terdiam. Saat melanjutkan perjalanan, jembatan penghubung menuju pantai rusak akibat pohon tumbang. Karena tak punya pilihan lain, mereka terpaksa tetap nekat lanjut. Lo pun menyuruh anjingnya pulang.
it! Meski terluka parah, perjalanan harus tetap dilanjutkan. Dengan sisa tenaga yang ada, dua wanita tangguh itu terus berjalan. Sore hari, mereka akhirnya sampai di wilayah sekitar pantai. Saat sedang memeriksa jejak Philip, Hana menemukan boneka kesayangan Vi rusak. Dari arah bebatuan, Lo melihat ada asap. Ia yakin Philip dan Vi pasti di sana. Karena tak ingin membahayakan Hana, Lo memberikan walkie-talkie, lalu menyuruhnya naik ke atas bukit untuk menghubungi polisi. Tanpa curiga sedikit pun, Hana bergegas ke atas bukit. Lo kemudian mulai memeriksa daerah bebatuan itu. Ternyata dugaannya benar, Vi ada di sana. Waktu mau menolong Vi, dari belakang Philip muncul menodongkan pistol sambil bertanya, kenapa Lo membawa istri dan putrinya ke pulau ini? Mendengar pertanyaan itu, Lo menjawab, dia hanya ingin menyelamatkan menantu dan cucunya dari kekejaman putranya sendiri. Lo terluka parah. Sambil membawa Vi pergi, Philip berkata bila ingin menyelamatkan cucunya, maka Lo harus datang ke mercusuar. Sementara itu, di atas bukit, Hana berhasil menghubungi Rankin. Tapi tak lama kemudian, walkie-talkie-nya mati. Waktu kembali, Hana kaget melihat kondisi Lo. Ketika ingin mengambil perban di tas Lo, Hana menemukan foto Philip yang kemarin malam dia berikan dan selembar kartu pos. Hana bingung bagaimana Lo bisa punya kartu pos dari Philip padahal mereka tak saling kenal. Karena terpojok, Lo pun mengakui kalau Philip sebenarnya adalah anak kandungnya. Dulu setelah dapat kabar Philip meninggal, Lo membayar sahabat Hana untuk membujuknya pindah ke pulau ini agar bisa melindungi cucu kecilnya dari dekat. Mendengar semua pengakuan barusan, Hana sangat kecewa. Ia lalu pergi dari sana mencari Vi sendirian. Pagi hari, Lo mendengar suara Rankin datang naik motor ATV. Rankin di situ cerita, semalam saat dia melapor ke kantor untuk menolong Lo dan Hana, kepala polisi bukannya mengirim bantuan tapi malah menghubungi pihak CIA. Kepala polisi memberitahu kalau Lo adalah buronan CIA paling dicari karena telah membongkar keterlibatan CIA dalam kudeta di negara Iran. Rankin lalu menyuruh Lo segera pergi sebelum CIA ke sini. Di sisi lain, Hana sampai di mercusuar. Melihat Vi ketakutan, Hana memohon agar Philip mengizinkannya memeluk dan menenangkan Vi sebentar aja. Karena kasihan, Philip mengizinkan. Waktu berpelukan, Hana berkata, game dimulai. Vi yang mengerti maksud sang ibu pun pura-pura izin ke toilet untuk sembunyi. Tepat setelah Vi pergi, Hana langsung menembakkan pistol yang dia ambil dari teman-teman Philip di rumah gubuk sebelumnya. Namun luka tembak bukan apa-apa bagi mantan tentara seperti Philip. Ia dengan mudah membalikan keadaan. Ketika terpojok, Hana ingat di kantongnya ada pisau pemberian Lo kemarin. Hana berhasil lolos dan bergegas mencari Vi. Saat mereka bertemu, terdengar ada suara langkah kaki mendekat. Ternyata itu Lo. Lo bilang ada bom di sini. Ia menyuruh Hana keluar duluan sementara dia akan menjinakkan bomnya. Dari atas, waktu Philip menyalakan bom, dia bingung kenapa bomnya tak meledak. Ternyata Lo berhasil menjinakkannya duluan. Philip begitu marah lalu buru-buru mengejar.
Di luar, helikopter CIA datang. Untuk mengalihkan perhatian, Lo merakit pengendali jarak jauh bom yang barusan dia jinakkan, kemudian meledakannya. Helikopter CIA pun memeriksa mercusuar. Dari kejauhan terlihat Philip mulai mendekat. Lo di situ menyuruh Hana pulang duluan membawa Vi karena dia harus mengurus anak nakalnya terlebih dahulu. Sesampainya di rumah nanti, Lo berpesan agar Hana membaca surat yang sudah dia tulis. Sebelum pergi, Hana meminta Lo berjanji jangan sampai mati. Sebagai nenek, Lo masih punya hutang untuk membahagiakan cucunya. Mendengar kalimat itu, Lo, si nenek jutek, akhirnya tersenyum. Lo tertusuk. Di momen itu, Lo menatap wajah Philip lalu memeluknya. Ia memeluk putranya sangat erat. Beberapa hari kemudian, Rankin mengunjungi Hana di rumah Lo. Di sana, Hana sedang diinterogasi dua agen CIA. CIA bertanya apakah Hana tahu di mana keberadaan Lo sekarang. Ternyata di TKP kejadian kemarin, CIA cuma bisa menemukan mayat Philip. Mereka yakin Lo pasti masih hidup dan bersembunyi di suatu tempat. Namun karena tak dapat banyak informasi, dua agen CIA itu pun pergi. Hana lalu memberitahu Rankin kalau dia akan kembali ke kota. Mendengar keputusan tersebut, Rankin hanya bisa mendukung. Setelah mengemasi barang-barang, Hana bersama Vi meninggalkan pulau. Di kapal, ketika memandangi indahnya laut, dari kejauhan ada seseorang yang sedang mengawasi mereka berdua. Orang itu adalah Lo.